tafsirnya pada malam ini. Insyaallah kami persilahkan Bapak Ustaz. Kita surat ini ya yang sedang banyak diceritakan, surat Al-Ahzab, insyaallah. Dua orang lagi di surah Al-Ahzab ayat berapa? Ya Allah. Ayat berapa itu yang ini? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna Al-Ahzab ya kalau tidak salah ya. Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. 56. Berkenaan dengan ayat ini, Imam Bukhari radhiyallahu an meriwayatkan qala Abu Aliyah mengatakan salatullah sana'u alaihi indal malaikat. Yang dimaksud dengan Allah terjemahnya dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kepada nabi dan berikanlah salam taslima dengan salimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Aliyah, salatullah, yang dimaksud dengan salawatnya Allah artinya sana'uhu alaihi indal malaika. Sana'uhu itu artinya menyebut-nyebut kebaikan Nabi SAW. Jadi sana'uhu itu, Allah itu paling senang ketika menyebut-nyebut nama Nabi SAW. Gitu. Jadi salawatnya Allah itu artinya menyebut-nyebut nama Nabi, nama Rasulullah SAW dengan berbagai macam kebaikannya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat bangga dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi yang sangat dibanggakan oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi, kata Abu Aliyah, salawatnya Allah artinya sana'uhu alaihi indal malaikah. Jadi di hadapan para malaikat Allah senantiasa menyebut-nyebut nama Nabi SAW. Sebenarnya kalau kita melihat hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam tidak hanya Nabi, ketika ada sebagian makhluk Allah gitu kan yang senantiasa mengingat Allah, maka Allah pun akan senantiasa mengingat-ingatnya gitu. Allah senantiasa menyebut-nyebutnya. Waladina yadhkuruna Allah fi malaih yadhkuruna fi malahi khairul indah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam hadis qudsinya, barang siapa yang ingat kepadaku di dalam satu kelompok, maka Allah akan menyebut-nyebut orang tersebut di kelompok yang jauh lebih bagus gitu. Jadi apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya contoh buat kita. Kalau kita mengikuti Nabi, kalau kita seperti Nabi, kita pun akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat di kelompok yang jauh lebih bagus daripada kelompok kita saat ini gitu. Kalau kita hanya disebut-sebut di kelompok manusia itu standar. Tapi kalau kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat itu jauh luar biasa. Nah, kemudian kata Abu Aliyah, wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Bentuk salawat malaikat artinya ad-du'a, yakni mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat itu senantiasa mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi sekali tafsir ini, salawatnya Allah artinya senantiasa menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW, gitu kan, bangga karena Allah tidak punya kebutuhan apa-apa kan terhadap Nabi Muhammad SAW, betul tidak? Tidak punya kebutuhan, tidak perlu mendoakannya Allah itu kan, begitu.
Nah sementara malaikat mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikannya. Ibnu Abbas mengatakan yusalluna artinya yubarrikuna. Yubarrikuna artinya memberikan keberkahan. Jadi arti sholawat itu artinya memberikan keberkahan. Makanya Nabi SAW setiap ada orang yang bersolawat kepadanya, maka semakin nambah keberkahannya, semakin nambah keberkahannya. Nah keberkahan itu akan bermanfaat juga bagi orang-orang yang menyebutnya gitu. Jadi istilahnya saling tular menularkan gitu. Makanya perbanyaklah bersolawat kepada Nabi SAW. Memperbanyak salawat kepada Nabi itu tidak ada hubungannya dengan maulid Nabi gitu. Jadi memperbanyak salawat Nabi itu tidak ada hubungannya dengan maulid Nabi, dengan Rabiul Awal, tidak ada hubungannya sama sekali. Karena populer di kita setiap bulan setiap bulan maulid perbanyaklah salawat Nabi. Itu dari mana gitu? Padahal kalau kita lihat hadis Nabi, setiap hari kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi. Makanya ukuran banyak itu seperti apa? Logikanya begini. Kalau kita memperbanyak salawat di bulan Rabiul Awal, ya kan? Ukuran banyaknya seperti apa gitu. Kenapa? Karena di hari-hari biasa saja kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah bersalawat kepadaku inda sholatikum, di dalam salat kalian. Jadi intinya kalau kita memperbanyak salat sunnah, pasti akan banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Kemudian ketika kalian mendengar nama saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Ketika mendengar nama Nabi, bersalawat kepada Nabi gitu. Itu yang diperintahkan Nabi. Kemudian ketika teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut namanya gitu. Salawat kepada Nabi, sallu alaihi wasallimu taslima gitu kan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat kepadaku fi yaumil jumu'ah, setiap hari Jumat. Nah kalau hari Jumat itu ada hadisnya gitu, untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat gitu. Jadi kalau hari Jumat perbanyak-banyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk memperbanyak salawat itu kan tidak terikat dengan waktu dan tempat salawat kepada Nabi itu. Makanya kan setiap teringat nama Nabi bersalawat gitu. Jadi tidak ada ikatannya. Kalau kita hanya mengingatkan kepada satu bulan, sungguh kikir, sungguh pelit gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu bentuk pertanyaan atau istifham atau apa ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pelit itu adalah, orang yang kikir itu adalah orang-orang yang ketika disebut namaku dia tidak bersolawat. Nah itu orang pelit itu, orang kikir itu. Jadi sepelit-pelitnya orang. Kenapa? Karena mudah salawat itu. Dan salawat itu sekali lagi yubarrikun, keberkahan. Nah keberkahan itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Makanya jangan aneh kalau ada orang yang istilahnya walaupun salah kaprah ya, cari berkah karena memperbanyak salawatnya ya kan. Itu mah nggak usah jangan minta cash gitu. Keberkahan itu nggak usah minta cash. Ada nanti jalan keberkahannya. Caranya apapun itu gitu. Jadi jangan sampai kayak jual beli gitu ya. Berselawat sekian biar dapat begini, nah itu udah salah kaprah, itu udah salah kaprah. Yubarikun. Itu kemudian dari Sufyan Ats-Tsauri, kata Sufyan Ats-Tsauri, ini salah yang menafsirkan ayat tadi, sholatul Rabb, yakni sholawatnya Allah itu kepada Nabi, yakni ar-rahmah gitu, ar-rahmah. Jadi Allah itu bersolawat kepada Nabi artinya memberikan kasih sayang, memberikan kasih sayang gitu ya. Kemudian sholat malaikat, sholawatnya malaikat kepada Nabi yakni al-istighfar, memohonkan ampun gitu. Jadi ini mah jadi beda ya antara definisi sholawat itu beda. Kalau untuk Allah itu bisa diartikan tadi ar-rahmah, kemudian bisa diartikan apalagi penyebutan nama yang baik gitu, sholawatnya Allah itu. Nah sementara sholawatnya malaikat itu bisa berbentuk doa dan bisa berbentuk istighfar. Nah sementara kita itu udah pasti doa gitu, sholawat kita itu artinya doa kepada Nabi SAW.
Kemudian kata di dalam hadis riwayat siapa ini? Annallaha subhanahu akhbaru ibadihi bimanzilati abdihi wa nabiyhi indah fil mala'il a'la bi annahu yasna alaihi inda malaikal muqarrabin wa annal malaika yusalli alaihi. Nah, ayat ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kabar kepada hamba-hambanya bimanzilati abdi wa nabiyhi. Manzilah hambanya. Kenapa menyebut hamba? Karena dari sisi manusia Nabi Muhammad itu sama gitu, sama. Nah, bentuk salawatnya Allah ini menunjukkan bahwa walaupun Nabi itu hamba, tapi dia memiliki manzilah yang istimewa gitu. Jadi gak bisa disamakan. Makanya walaupun misalkan banyak penulis seperti siapa Michael Hart itu ya yang menulis 100 tokoh itu, sebenarnya buat saya itu tidak aneh gitu. Buat saya itu nggak perlu dibikin ranking kayak gitu, karena memang tidak layak Nabi itu dibandingkan dengan orang-orang seperti itu gitu loh. Kalau buat saya gitu. Jadi buat saya walaupun ada ranking orang menyebut Nabi itu ada di top 100 gitu ya, paling tinggi, buat saya mah nggak perlu digituin gitu. Kenapa? Iya, menurut survei ini kan yang disurvei kan bukan orang-orang Muslim juga gitu ya. Disurvei karena kalau kita lihatnya dimensi akhirat, karena memang Rasulullah itu memang tinggi gitu. Makanya Allah saja sampai bersalawat kepadanya gitu. Allah saja sampai bersalawat kepadanya. Jadi ukuran manusia saja udah kelihatan gitu ya. Maksudnya kalau misalkan ada manusia yang mengatakan Nabi itu di top 100, wajar gitu. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan bahwa Nabi itu akhbaru ibadihi, hambanya nih yang sama dengan hamba-hamba yang lain, tetapi dia punya gelar Nabi. Nah, tentu gelar Nabi ini jauh lebih tinggi derajatnya daripada gelar-gelar yang lainnya. Fi mala'il a'la, tunjukkan di hadapan, dan penyebutan ini bukan di hadapan manusia lagi, tapi di hadapan para malaikat gitu. Kalau misalkan yang 100 tokoh itu hanya di hadapan manusia levelnya, Nabi itu di level para malaikat gitu. Nah, kemudian Allah tidak hanya menyebut dirinya itu bersalawat kepada Nabi, tapi Allah menegaskan pula para malaikat pun gitu kan, yang dianggap sebagai makhluk yang kudus, yang suci, itu pun bersalawat kepada Nabi gitu kan. Jadi malaikat saja yang tidak berdosa, yang memiliki level yang luar biasa, yang kiromil baroroh gitu ya. Yang kiromil baroroh itu apa? Mulia dan banyak ininya lah keutamaannya gitu. Itu bersalawat kepada makhluk ini gitu, makhluk yang asalnya disejajarkan dengan makhluk yang lainnya gitu. Kenapa? Karena memiliki keagungan. Makanya kata Nabi, kata siapa? Kata ulama ini, summa amara ta'ala ahlul alim bisolati wa taslimi alaihi. Kemudian dari dalil-dalil seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengajak para ahlul ilmu gitu. Bukan yang diajak bukan orang biasa, tapi yakni ahlul ilmu, orang yang berilmu yang mau bersalawat itu gitu. Makanya kalau ada orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi, itu bukan ahlul ilmu gitu. Kenapa? Karena dia tidak paham berarti keutamaannya. Kalau ada orang yang hanya menyebut Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Muhammad saja gitu kan, berarti dia bukan ahlul ilmu. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa ilmunya gitu. Makanya kata ulama di sini disebutkan bahwa yang diajak bersalawat kepada Nabi itu adalah ahlul ilmu. Ahlul ilmu, bukan orang lain gitu ya. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab lagi kata Allah Subhanahu wa taala, ayat berapa? Ayat min ahlil uwa wasufla
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini disebutkan bahwa tidak hanya ulama-ulama yang level tinggi katanya, asalkan dia punya ilmu, pasti ulama-ulama rendah saja dia, ulama rendah itu maksudnya punya pengetahuan lah gitu, pasti dia akan bersalawat. Ini menunjukkan bahwa kalau orang yang tidak bersalawat kepada Nabi itu menunjukkan kejahiliannya gitu, kejahiliahannya. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah bersalawat, bahkan kalau menyebut nama Nabi itu hanya menyebut Muhammad saja, itu menunjukkan kejahiliahannya, kata ini. Kenapa? Karena apa? Al-alimin, orang yang berilmu itu, baik itu yang levelnya tinggi ataupun yang levelnya rendah, maksudnya ilmunya masih sedikit, itu pasti dia akan bersolawat. Nah, ini menunjukkan mukhalafahnya adalah orang yang tidak bersolawat kepada Nabi, ini menunjukkan bahwa dia itu sangat-sangat jahil, gitu, kejahiliannya. Ini menunjukkan kejahiliannya. Jadi sekali lagi penting buat kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi yang tidak terikat dengan yang namanya waktu dan tempat. Jadi kalau bisa setiap saat kita bersolawat kepada Nabi dalam sholat kita, makanya sempurnakan sholawat itu. Makanya kalau saya itu tahiyat pertama saja itu saya tambah sholawatnya sampai saya komplitkan gitu. Kenapa? Itu buat kebaikan kita, ya, gitu. Buat kebaikan kita di tahiyat tahiyat kedua itu. Bentuk sholawatnya kata di dalam sebuah hadis, ya sholawatlah engkau kepadaku sebagaimana engkau bersolawat di dalam sholatmu. Jadi sholat Nabi itu, sholawat kepada Nabi itu tidak macam-macam, cuma itu aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Itu di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ada kata-kata kama shallaita ala Ibrahim. Iya, karena kan Nabi Ibrahim sudah mendapatkan salawat udah mendapatkan keutamaan juga di sisi Allah, sehingga dan kama itu seperti mana. Ini ada sebuah hadis dari Ka'ab bin Ujrah. Qala, dia mengatakan, "Qila ya Rasulullah, amma salam alaika faqad arafna, fa kaifa shalah?" Faqala, jadi Ka'ab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kami itu mendoakan engkau sementara engkau itu kan sudah berada di tempat yang tinggi," gitu kata Ka'ab. Faqal, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulu, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid." Ini versi yang ada di hadis ini. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Banyak versi salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Hampir sama teksnya. Cuman ada yang Hamidum Majidnya itu sekali, ada yang dua kali. Itu sama-sama sahih hadisnya. Yang ala Ibrahimnya ada nggak, Bro? Ada yang ala Ibrahim. Ini yang ada ala Ibrahim. Itu juga ada. Iya. Kama shallaita ala ali Ibrahim. Gitu. Kama shallaita ala Ibrahim, kalau ada yang Ibrahim dua kali kan, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Kalau ini langsung ala ali Ibrahim. Jadi disatuin. Tapi intinya sama itu aja gitu. Itu sama ininya apa? Belum boleh bertanya. Kalau Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu bagaimana lagi? Kalau tidak di dalam sholat. Kalau tidak di dalam sholat, kalau saya nggak mau sesuatu yang memang ada tambahannya. Karena kalau dari hadis Nabi seperti itu gitu ya. Kalau saya. Tapi kalau nanyain ke orang lain ya mungkin ada jawabannya. Tapi kalau buat saya, karena saya tidak menemukan hadis yang ada kata-kata sayyidinanya gitu. Kalau saya gitu ya. Tapi kalau misalkan menyebutkan Nabi di luar konteks sholawat, ya sah-sah saja gitu. Mari kita kepada Sayyidina Muhammad, mungkin
Tapi kan sebutan nabi itu udah jauh lebih tinggi daripada kata sayyid sebenarnya, gitu kan. Penyebutan kata sayyid itu sama dengan menyebut kata sayyid kutub, sayyid ridho, Tuan. sama dengan tuan gitu kan. Jadi kalau buat saya penyebutan nabi itu udah penyebutan nama yang tertinggi gitu. Sementara sayyid itu penyebutan yang Pak Awad aja bisa disebut sayyid gitu. Gitu kalau buat saya. Nah, Sayyid Aiman bisa gitu. Nah, sementara dalam konteks sholawat, dalam teks sholawat gitu kan, itu tidak ada satu hadis pun yang memberikan kata sayyid gitu. Tidak ada. Makanya kalau saya dalam sholat senantiasa, bukan senantiasa, memang contohnya kayak gitu. Terus kalau nanya gimana, ya itu mah terserah. Kalau saya mah enggak gitu kan. Ya kalau mau pakai mah ya terserah. Tapi kalau dalilnya ada tidak? Ya dalilnya ada tidak gitu kan. Tapi kan cuma nama saya ini, ya itu makanya orang itu kalau maksa ya terserah gitu kan. Kalau saya ya enggak gitu, karena ya lihat dalam hadisnya juga kalau dicari itu nggak akan pernah ketemu itu kata Sayyidin itu nggak akan pernah ketemu. Kan cari-cari hadis yang lain itu nggak akan nemu itu kata Sayyidin. Tambahan aja Itu tambahan aja. Ya karena kan orang suka banyak beralasan gitu ya. Ya terserah, kalau mau nambahin silahkan gitu ya. Ya cuma tanggung sendiri aja gitu ya. Cuma tanggung sendiri aja, karena kalau saya mah bukan gimana ya. Ada yang berlebihan. Iya. Sayyidina. Ada yang kekurangan sallallahu alaihi wasallam. Iya, ada yang kekurangan gitu kan. Makanya harus pas-pasan karena gini. Makanya kalau di konteks di luar mungkin nggak masalah gitu ya, tapi sekali lagi gitu, Gun sama Aiman sebutan nabi itu jauh lebih tinggi kan gitu kan. Sebutan nabi itu bukan sebutan yang umum, sementara sebutan sayyid itu ada sebutan yang umum. Kan logikanya juga sederhana gitu, nggak perlu pakai dalil lagi kalau buat saya gitu kan. Jadi sebutan nabi itu adalah sebutan yang warafa'na laka dzikrok itu kan gitu, udah apa, penyebutannya udah tinggi gitu, sebutan nabi itu kan logikanya kan sederhana, nggak perlu pakai macam-macam. Tapi Pak Guntur, kalau orang maulid bilang ini hanya untuk berdakwah aja. Gimana Pak Guntur? Gimana itu? Banyak orang bilang kalau kita ngomong itu maulid itu kagak ada dasarnya begini, tau gak? Dia bilang, kita ini dalam rangka cuma berdakwah aja, supaya jadi kita buat dakwahin orang. Susah sih Pak. Hah? Susah Jawabnya susah. ya. Buat kita susah, buat mereka juga Susah ya. Nah udah darah daging ya. Kalau cuma nafsi iya nanti berantem parah. Cuman masalahnya gini, kalau memang tidak ada, kalau misalkan orang yang nggak suka ya udah nggak usah dipaksa ikut. Iya. Kalau orang yang suka ngadain ya udah nggak usah yang dipecam gitu. Ya ini lah. Masing-masing aja. Kalau ini kan memang udah dari zaman dulunya. Jadi karena udah apa ya? Udah klasik gitu ya. Iya. Selalu akan ada yang apapun ada yang Nggak bisa bertemu. nggak bisa bertemu. Jadi Untuk buat semangat aja, tapi itu bukan bagian dari syar'i. apa tuh? Oh maulid, oh dia kan buat Iya, bersemangat, iya, buat makanya berdakwah, itu buat silaturahim, dia bilangnya tau nggak? nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Ada yang alasannya itu dari syar'i, ini semuanya pasti beralasan. Jadi nggak usah apa namanya, menghormati, nggak usah memaksakan, nggak susah kalau misalnya dipaksakan. Asal yakin aja yang apa, yang ngelakuin yakin. Kalau nggak yakin jangan gitu. Kan kalau lihat sejarah kan memang zaman sahabat, zaman tabi'in, kita memang nggak pernah ada maulid itu kan kesininya. Cuma orang beralasan bahwa itu merupakan bagian dari itu ulama, dari dakwah katanya. Iya. Itu mah alasan. Jadi dari fatwa ulama sadis itu. Ada yang bilang dari siapa? Zaman saya punya pengalaman begini mengenai zikir yang jamaah. orang Saya sama anak Kurdis, siapa? saya subhanallah, yuk baca.
zamannya Khalifah itu. Subhanallah. Yang orang Oh, Yahudi. si ituan yang itu yang si ini yang salaman. Lama-lama saya Sama Salahuddin. Salahuddin. Salahuddin itu bukan ritualnya nggak kayak gitu tapi Enggak kayak gitu. Cuma katanya kemana dimulai dari innamal dia. amalu binniyat kita? Iya, niat kita mengajarkan anak saya zikir jama'i dan doa. Dengan gitu anak kita tahu kita berzikir subhanallah sudah 3 kali yuk. Subhanallah. Tapi kalau nggak kita biasakan anak kita mau tahu apa? Kadang-kadang ada orang tua membaca Al-Fatihah juga supaya ada ini supaya anak mendengar juga. Anak waktu kecil itu lebih banyak mendengar melihat tingkah orang tua. Tapi kalau zikir jama'i entah apa gitu dalam bentuk grup besar mungkin beda. Mungkin lain lagi intinya walau mah al ilmu qabla amal itu aja. Kalau kita punya ilmunya ya apapun yang dikerjain ya silahkan gitu. Yang penting berdasarkan ilmu gitu, jangan berdasarkan katanya gitu. Kita kan kebanyakan beramal itu karena katanya begini, katanya begitu gitu. Kalau yakin sama ilmunya, ada ilmunya kerjakan. Kan ibadah itu kan prinsipnya, makanya kalau ngomong ibadah, kalau ngomong fikih itu jangan pakai Dilarang. ya, karena dasarnya semuanya dilarang kalau ibadah itu gitu. Itu harus ada ilmunya. Kalau ibadah itu prinsipnya semuanya dilarang. Beda dengan muamalah. Kalau muamalah itu semuanya dibolehkan gitu. Prinsip ibadah sama prinsip muamalah memang beda gitu. Nah, sementara kita karena tidak adanya ilmu dibalik gitu. Kan ini nggak ada yang melarang, jadi salah gitu kan, jadi terbalik gitu. Ini dikerjakan oleh bapak saya. gitu. Jadi Itu kan jadi terbalik. Ya makanya kalau tadi itu. Itu tadi. Fikih kan gitu. Tadi saya dah fikih. Semua ibadah tuh dilarang. Iya, soalnya kaidah fikihnya kan gitu. Makanya kalau ngomong masalah ibadah memang bukan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan terus berdasarkan itu kaidah-kaidah fikih. Ibadah-ibadah yang dicontoh ini masih banyak banget kita Kalau kita memang masih banyak yang dicontohin ini, masih banyak yang nggak dikerjain. Iya, karena kalau menurut fikih memang keren juga. Jadi harus menurut fikih. Syarat imam apa? Ibnu Mas'ud itu dia 7 tahun udah jadi imam. Jadi kalau kajian fikihnya nggak ada yang salah. Dari fikihnya nggak ada yang salah. Ya sekarang saya tanya syarat jadi imam itu apa? Ya hafiz Al-Quran, lebih bagus suaranya, lebih tua. Kalau memang yang orang duduk keluarga. Pertama pribumi. Iya. Orang lokal ya. Iya, bukan musafir gitu. Iya, Pertama, ya kayak kemarin itu udah kesalahan tuh kalau kita sebut ya. Itu udah kesalahan karena menyuruh musafir jadi imam. Itu udah salah. Kecuali karena kata Nabi SAW jadikan ahlul bait itu sebagai imam, itu pertama. Kecuali kalau Nabi yang jadi itu musafir. Jadi makanya ketika Nabi jadi musafir itu istilahnya Nabi itu ketika di Mekah gitu ya, orang-orang yang menetap itu mukim. Orang mukim kan sholatnya jadi kayak gimana gitu? Ansor. Iya, bukan musafir, mukim itu. Yang kedua ya syaratnya baru hadisnya gitu. Ya, jelas lah Pak Agun. Kalau hadisnya sama ya senioritasnya gitu. Senioritasnya adalah kalau Lebih secara dulu fikih masuk kan. Islamnya gitu. Itu kalau secara. Iya. Kalau balik Akil enggak? balik atau tidak? Balik enggak ya? Kalau balik enggak? Kalau balik balik itu. Enggak ya? Tapi ya makanya itu salah satu keutamaannya ya harus balik dulu. Iya harus Satu balik bagian dulu keutamaan. makanya. Karena kan Ibnu Mas'ud waktu jadi imam belum balik. Belum Balik 7 tahun ya pasti belum. Tapi ilmunya Mulai sekarang Pak Gun aja imam yang Enggak, Special case deh kalau udah itu dicap masuk. stempel imam masjid sini. bukan masalah itunya. Gini, pertama mungkin yang harus jadi pertimbangan itu yang punya legitimasi buat tunjuk imam gitu. Sebenarnya legitimasi menunjuk imam itu apakah muazin? Enggak, Bukan muazin. Muazin yang ini bukan.
Yang punya masjid. Pengurus masjid ya, Pak. Imam tukang masjid itu yang nyuruh Iya, kalau azan, misalkan ada imam tetapnya, berarti imam tetap itu yang bisa ngasih legitimasi gitu. Sebenarnya kalau kita mau menjalankan fikih, ya Atau kita depan aja kayak gue jangan masa istiqomah. malu. Kayak bakal di Tapi Facebook sama saya ingat kata Pak Atib Latiful Haq. Pak Atib bilang, Pak Iman, hukum ini jangan terlalu ekstrim. Ya kan, kita jangan terlalu ketat. Karena Islam ini bukan untuk hukum untuk ketat seperti agama Yahudi. Dan juga tidak dimudah-mudahkan, tidak boleh dipleset-plesetin seperti orang Nasrani. Kita harus ini gitu ya. Balancing. Wasato. Iya. Tengah-tengah. Karena kan dia orang hukum juga, jadi sebagai bahan diskusi kita malamnya, alhamdulillah. Ya kayak kejadian kemarin kan, sebenarnya kan Iya, saya juga. Sebenarnya maunya tuh Abang saya itu bilang, saya ini musafir, seharusnya ya tempatan katanya. Tapi karena itu saya ya pengalaman kemarin ini kan jadi orang jadi pada ribut gitu Iya, kan, di luar ternyata, kebiasaan iya. siapa nih yang bakalan jadi imam gitu kan, sementara kebiasaan di sini kayak itu begini. semalam tuh peristiwanya begini. Iya. Saya tunjuk orang tua itu siapa? Iya, Profesor Pak itu. yang MUI itu kan. Iya, yang profesor itu. Foto ya Syekh. Iya. Saya tunjuk abang si Iman. Foto. Oh jangan Syekh Halid aja. Dia langsung menunjuk. Iya, harusnya nggak kayak gitu, harusnya kan makanya musafir itu pertama kita harus tahu dulu nih. Musafir ini layak kayak Pak Iman dulu nyuruh siapa yang dari Medan itu kan. Oh, Nah itu kan kita udah ngobrol gitu kan, udah ngobrol udah apa ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita belum tahu misalkan dia bisa apa enggak, ya dia nyuruh orang lain kan. Itu dia, dia Misalkan langsung. kita nawarin siapa orang Arab, ternyata orang Arabnya nggak mau nyuruh orang lain kan. Iya. Nggak bisa kayak gitu, Nggak saling bisa, disuruh iya. gitu kan. Mestinya kan Ternyata balik yang lagi, iya. disuruh orang yang kita benci misalkan. Iya. Orang yang disuruh orang yang ternyata. Nah, Iya. misalkan orang kita nyuruh si A nih, si A ini nggak tahu kalau yang Iya. kita tahu misalkan. Kita misalkan saya nyuruh ke Pak Wan, terus Pak Wan nggak mau, ini teman saya aja ternyata belakangnya temannya Pak Wan itu nggak tahu gitu kan. Si A, nah kan kayak itu belakangnya hujat lagi kita enggak lagi wah repot. gimana? Menghindari kesalahan. Iya, itu mengenai itu makanya itu ada legitimasi yang menyuruh Apa siapa nih kayak yang tarik Atau Kayak sudah cingkrik nih. negara-negara kerajaan. Saya tuh bangsawan. Tiba-tiba ada yang hafiz Al-Quran. Dia nggak enak sama saya. Dia hafiz apa terus. Karena dia lebih tinggi gitu di itu kayak. Kayak ini ada juga sini. Ini mungkin sungkan juga sama si Pak. Ya. Ya kan? Si Pak. Karena dia lebih secara Iya. kalau ada yang salah Al-Quran dia lebih duluan benar. yang koreksi. Jadi kadang-kadang ada perasaan sungkan itu. Sekali-sekali Wawan dong majuin sama Abah. Wawan Ayo dong, Bang. Sekali-sekali yang menganjurkan diorbitkan. yang ke depan. Yang menganjurkan Ya, itu yang ke depan. Ayo, kapan tar? Yang Pokoknya menganjurkan gini, itu yang ke depan. intinya gini, karena gini loh, yang terjadi di kita itu karena kita tuh saling suka saling siapa aja boleh nyuruh. Orang lain diikut-ikutan, jadi seolah-olah nggak punya legitimasi. Awal-awalnya begini, Jadi, oke. makanya lama-kelamaan jadi kayak masjid terminal kan. Awal-awalnya- Siapa aja boleh nyuruh gitu kan. Awal-awalnya Nggak gara-gara boleh, kan. kalian semua. Gara-gara ulama-ulama dari Indonesia, Pak Parto, Pak Yahya. Pada main di Gara-gara belakang maju. gitu kan. Azan nanti tiba-tiba komat yang ini nggak mau maju. Tiba-tiba pada wudhu ke belakang. Akhirnya Itu disambut sama memang Arab. diawali dari itu kayaknya. Diawali dari itu. Saya langsung Dia sembunyi. Nah, Kalau duluan komat udah Pak tahu Iman ada ajan orang duluan biar komat. aman. ibaratnya gini. Pak Iman ajan duluan biar aman. Ibaratnya gini Pak Iman, kalau kita punya rumah misalkan nih, rumah kita itu kan ada tuan rumahnya. Terus masa kalau tuan rumahnya nggak ada, tukang sayur yang dipanggil, kayak gitu kan, nggak tahu apa-apa gitu. nggak bisa ada prosedur di sini. Ada prosedurnya. Orang yang nunjuk. Iya, jangan Orang kayak tertentu. kalau saya ibaratnya jangan kayak masjid terminal gitu kan. Kalau masjid terminal kan gitu. Harusnya kayak di Indonesia dong tuh, udah 90 tahun masih aja jadi imam. Udah punya pelan-pelan tuh udah gitu. Masih belum ada yang mau bantiin sebab belum dia mati. Kualat. Kualat.
Buset deh. Tapi itu karena ini mungkin kalau bacanya masih ini sih Masih kayak bagus, apa? bacanya nggak ada masalah. Siapa yang Bagus, tapi turunnya sujudnya duluan gue. Hudayfi. Di baru mau turun Syekh Hudayfi Gua udah 75 itu. Syekh Hudayfi itu. Kayak di masjid kampung saya dulu ada kita punya imam dari dulu dari muda sampai tua. Belakangan dia kalau sholat kalau bangun mesti pegangan kayu pikirannya udah nggak bisa bangun. Dibilangin, nggak mau orang-orang kampung situ pada ngamuk. Imam dari zaman dulu nggak mau diganti. Padahal anaknya hafiz, Iya, karena itu, anaknya dia maksudnya. karena ulamanya orang kampungnya nggak tahu ilmunya Ya, gitu. Dan disampaikan kalau kakek saya begitu dia udah tua diserahin sama anaknya sama paman gitu kan. Iya. Jadi paman saya yang lebih ini. Karena kan gini kasihan juga gitu. Kesian orang bangun pegang-pegangan mau kayu. bangkit Enggak, jadi gini juga Pak. Jadi gini Pak, Sudah tidak layak Pak. gitu. Bukan masalah apa ya. Kadang-kadang apalagi komunitas begini yang sudah banyak. Imamnya kalau bisa jangan yang sakral sedikit lah. Maksudnya ya kan, kita itu masjid ini kayaknya bagaimana? Ya, aduh kadang-kadang lihat ini kadang-kadang pakaiannya aduh ya ampun, gimana ya kan? Maksudnya ini apakah pengikisan keyakinan kita kadang-kadang pengikisan keinginan makin lama makin pengikisan ya kadang-kadang saya jadi ya Allah kok jadi main-main ini menghadap Allah daripada jemaat ya memang adab itu jemaat ya. adab itu memang perlu adab. Kalau di rumah Nah, kayak gini harusnya nih. Nah, langsung jadi imam nih. Pas nih. pas Baru ngomong ini. tentang pakaian. Baru ngomong tentang pakaian. Apa ini surat al-Baqarah? Lagi ngebahas pakaian ini. Oh, bentar lagi bilang kurang Contoh itu. Pakaian imam yang pantas. Lagi mau dibikin seragam untuk imam Weston. Hah? Sponsorin. Tapi udah ada loh seragamnya udah ada nggak ada yang pernah pakai. Iya. Panas. dan kalaupun orang melihat dia orang nggak pasti tetap nggak menganggap imam. Ya, iya, Jadi kita nggak punya imam tetap Kayak di sini. kita nih ya Pak ya. Kalau Makanya kita itu hanya sesekali aja iya, buat kalau kita ke Nobel Park Imam Ibrahim pun langsung Iya karena dia langsung Iya. Iya. pakai dia tuh diambilnya jubahnya soalnya kan Semuanya kalau dia orang udah habis jubahnya Turki semua begitu. dia pun pakai gini kan Iya. ya kan. Pembesarannya ada maksudnya. Kayak Ada basic. sakral. Kayaknya udah melambai deh. Ini melambai kayaknya ini. Aduh, kayaknya imam kayak begini komando Kalau mau begitu, ente ambil dan ini Pak Iman, kalau mau begitu, apa? Ambil imam satu dari Indonesia yang berkualitas, jadi imam tetap. Duduk tiap hari di sini dia. coba kita lihat ya ke masjid lain Ya karena dia diambil dari Indonesia khusus untuk jadi dia langsung pakai jubah Itu dibayar mal. lihatnya wibawa gitu Pengen deh, pengen. enak ngeliatnya kan Ya imannya itu semuanya yang kita ngomongin itu dibayar, digaji. Bukannya dia khusus pakai bajunya. Insya Allah lah Pak itu lah Pak Guru semangat Pak Ya pakaian sudah begini udah Tapi pakai. belum ada Alhamdulillah. belum sambil dimaki-maki ya. Pinjem peci dong. belum